Pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 menuju SEA Games 2025 terus berjalan, meski periode jeda internasional alias FIFA Matchday November 2025 sudah berakhir. Alhasil, Timnas Indonesia U22 di atas kertas harus kembali melepas para penggawa Garuda Muda ke klub. Meski demikian, pelatih Indra Syafri menegaskan tidak semua pemain akan dikembalikan ke klub. Hanya mereka yang benar-benar dibutuhkan klub Super League yang bakal dilepas. Nanti kami untuk tanggal 21-22 November, kita akan memberikan kesempatan klub untuk mereka bermain, ujar Indra Syafri. Saat ini Timnas Indonesia U22 sedang menjalani TC di Jakarta sebagai persiapan menatap SEA Games 2025. Sebelumnya, para pemain sudah menjalani 2 kali laga uji coba melawan Mali dengan hasil kalah 0-3 dan imbang 2-2. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 rencananya berlangsung sampai dengan bergulirnya SEA Games 2025 awal Desember mendatang. Indra menjelaskan bahwa para pemain yang kemungkinan cuma jadi cadangan di klub lebih baik tetap bersama Timnas Indonesia U22. Hal itu disebutnya agar lebih baik karena selain menjaga kebugaran, mereka juga bisa menambah kekompakan satu sama lain. Setelah berlaga bersama klub pun, pemain harus kembali ke Timnas Indonesia U22 lagi. Ketertarikan PSSI terhadap Timur Kapadze, mantan pelatih Timnas Uzbekistan, semakin menguat setelah ia dilaporkan tiba di Jakarta pada Jumat. Kabar dari media Vietnam Bao Moi menyebutkan bahwa PSSI dikabarkan akan segera menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun kepada Kapadze. Timur Kapadze dianggap sebagai sosok yang sangat diunggulkan PSSI karena catatan prestasinya yang cemerlang selama mengarsiteki Timnas Uzbekistan. Prestasinya yang paling menonjol adalah berhasil membawa Uzbekistan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Namun karir Kapadze di Uzbekistan terhenti ketika ia digeser menjadi asisten pelatih dan posisinya sebagai pelatih kepala digantikan oleh legenda sepak bola Italia, Fabio Cannavaro, menjelang turnamen akbar tersebut. Inilah yang menjadi alasan utama Kapadze memilih untuk mengundurkan diri sebagai asisten pelatih dan mencari tantangan baru di luar Uzbekistan. Media Vietnam tersebut juga menyoroti kemampuan Kapadze yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Faktor kemampuan manajerial dan kepemimpinan Kapadze dianggap cocok dengan strategi PSSI dalam upaya peremajaan dan pengembangan program naturalisasi pemain. Media itu menilai Timur Kapadze hampir pasti akan segera menekan kontrak kerjasama dengan PSSI dalam waktu dekat. Penunjukan pelatih kepala baru Timnas Indonesia memang telah dinanti sejak PSSI mengambil keputusan untuk memecat Shin Tae-yong pada awal Januari 2025. Sebelumnya, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong, tetapi ex-bintang Barcelona itu gagal membawa skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Kerjasama antara PSSI dan Kluivert berakhir pada pertengahan Oktober 2025 setelah Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 0-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat. Program naturalisasi pemain keturunan yang gencar dilakukan PSSI dengan mendatangkan sejumlah pemain abroad untuk memperkuat Timnas Indonesia sepertinya bakal terus terjadi. Setelah berhasil mengait Miliano Jonathans, sejumlah nama juga ikut muncul dibicarakan publik tanah air. Dari sejumlah nama yang ramai dibicarakan, terdapat salah satu nama yang cukup menyita perhatian publik tanah air. Dia tak lain adalah pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen. Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, namun dia memiliki asal-usul dari Jawa. Mencuatnya nama Ian Maatsen ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan Timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari Timnas Belanda. Spekulasi ini makin menguat setelah pemain dengan skill di atas rata-rata itu muncul ke publik dan menyampaikan kekecewaannya lantaran tidak diturunkan Timnas Belanda. Dalam wawancara dengan Bein Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke Timnas Belanda senior dan hanya bermain untuk Timnas U21 dalam kualifikasi Euro U21 2025. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan di tim senior, tetapi menegaskan bahwa ia akan terus bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya.
Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Jika Maatsen memilih untuk membela Timnas Indonesia, ini akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut dengan gembira keputusan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026. Menurut Erick, kesempatan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret tahun depan ini adalah momentum sangat penting untuk peningkatan kualitas dan pengalaman tanding Timnas Indonesia. Erick Thohir menyampaikan apresiasi tinggi, menilai penunjukan ini merupakan bukti nyata peningkatan reputasi Indonesia di mata FIFA. Menyusul kesuksesan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023. Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah membuahkan hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan, ujar Erick. Turnamen FIFA Series yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series adalah ajang 2 tahunan yang mempertemukan negara-negara dari berbagai konfederasi dalam pertandingan persahabatan internasional. Ajang ini pertama kali digelar pada tahun 2024. Untuk edisi 2026, Indonesia akan kedatangan negara-negara peserta dari 5 konfederasi di luar Asia yang detailnya akan ditentukan lebih lanjut oleh FIFA. Erick menegaskan ajang ini merupakan momentum penting bagi sepak bola Indonesia karena akan menambah pengalaman bagi pemain serta pelatih. Selain itu, ini juga akan menjadi kesempatan menguji strategi permainan Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh dari luar Konfederasi Asia yang selama ini jarang dihadapi. Erick Thohir mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kembali oleh FIFA yang ia nilai sebagai pengakuan terhadap antusiasme federasi dan supporter Indonesia dalam membangun sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut target Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 bukanlah medali emas. Pihaknya juga mematok medali perunggu untuk Timnas Putri Indonesia. Target ini menurun dari target Timnas Indonesia U22 di SEA Games edisi sebelumnya. Pada edisi 2023, Garuda Muda berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan Timnas Thailand U22 di partai final. Walau begitu, tim Kemenpora juga melaporkan ada potensi emas dari 17 cabur yang diikuti oleh kontingen Indonesia. Salah satunya adalah cabur angkat besi yang diprediksi membawa pulang 4 medali emas. Sementara itu, Erick mengatakan setelah evaluasi panjang kontingen Indonesia diproyeksikan untuk berada di peringkat ketiga klasemen akhir SEA Games Thailand 2025. Hal ini sesuai dengan perkiraan medali emas yang akan didapat. Tapi hasil evaluasi kami baru di 80-an. Artinya kalau di 80-an itu sama target seperti sebelumnya di ranking 3, pungkasnya. Di tengah proses seleksi pelatih baru muncul kabar panas PSSI memasukkan Sintayong ke dalam daftar 5 kandidat pelatih Timnas Indonesia. Prediksi ini awalnya disampaikan oleh Andre Rosiade dalam sebuah podcast, di mana ia menyebut bahwa STY dan Timur Kapadze hampir pasti berada dalam daftar. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga membenarkan bahwa federasi memang telah mengantongi 5 nama yang kini dalam tahap penilaian. Ia menggambarkan situasi ini seperti 5 kunci yang sedang diuji untuk menentukan mana yang paling cocok membuka masa depan Garuda. Namun ia mengingatkan jika STY kembali, target jangka pendek harus tegas seperti juara Piala AFF 2026, lolos hingga perempat final Piala Asia 2027. PSSI dijadwalkan melakukan wawancara dengan para kandidat pekan depan dan publik menanti siapa yang akhirnya dipilih. Di sisi lain, calon pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze mencuri perhatian publik dengan cara yang tak terduga. Ia terlihat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta dan momen itu langsung viral. Awalnya kedatangan Kapadze ke Indonesia disebut sebagai liburan, bukan urusan negosiasi. Namun aksi religius tersebut membuat netizen menilai ia semakin dekat dengan PSSI bakal mendapatkan momentum yang tepat saat ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. FIFA mengumumkan bergulirnya FIFA Series 2026 yang akan bergulir pada jendela FIFA Matchday Maret dan April tahun depan. Ini akan menjadi implementasi pertama turnamen setelah FIFA membuat edisi pilot pada Maret 2024. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series. Kabar ini datang di waktu yang tepat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, FIFA Series 2026 diperkirakan jadi momentum perdana publik bakal menyaksikan debut pelatih anyar Timnas Indonesia. Sebagai informasi, PSSI sudah memberi target bakal memperkenalkan pelatih anyar untuk Timnas Indonesia sebelum FIFA Matchday Maret 2026. Mengingat tidak ada jeda internasional lagi pada sisa waktu 2025, maka agenda Timnas Indonesia terdekat akan tersaji pada Maret 2026.
FIFA Series 2026 bakal memberikan pengalaman baru bagi timnas Indonesia di ajang internasional. Pasalnya, timnas Indonesia bakal menghadapi tim-tim dari berbagai konfederasi. Karena itu, timnas Indonesia bakal dapat gambaran seandainya bakal bertanding di ajang Piala Dunia menghadapi tim-tim dari luar benua Asia.